Baiklah, kita lanjutkan materi kita tentang kolaborasi digital governance, yaitu berkaitan pada tujuan dari dilaksanakannya kolaboratif governance ini. Yang pertama adalah untuk mendorong dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. Jadi begitu banyak publik memiliki masalah-masalah yang harus diselesaikan, tidak saja berupa material, tetapi juga berkaitan dengan produk perundang-undangan, perlindungan tentang hak-hak tertentu yang dimiliki oleh publik, masyarakat, baik secara individu maupun dalam organisasi maupun perusahaan. Sehingga sebenarnya kita berpacu untuk menyelesaikan banyak persoalan kalau diselesaikan melalui manual system atau diselesaikan oleh SDM yang terbatas ini, tentu kita tidak bisa akan menyelesaikan masalah-masalah yang begitu banyak menumpuk. Ya. Jadi tidak sedikit ya, kita bisa lihat nanti betapa banyak layanan-layanan administrasi di bidang pertanahan yang belum selesai, betapa banyak kasus-kasus hukum yang belum selesai karena menumpuk ya. Kemudian layanan-layanan kesehatan ya, layanan asuransi dan sebagainya yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi masalah-masalah atau tuntutan-tuntutan terus bertambah. Kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi. Nah, ketika kita sudah mulai masuk ke dalam dunia digital, ini adalah sesuatu yang fix, yang tidak bisa lagi diolah secara politik. Ya. Kecuali kalau dia ingin mengelolanya harus melalui peraturan perundang-undangan baru, sehingga mereka harus sidang lagi, ya. Sehingga tidak bisa perorangan bisa mengatur dalam sistem layanan kita. Ya, kita sudah fix, fresh, digital, dan untuk merubah sistem-sistem fitur-fitur yang ada di situ sungguh sangat sulit. Tidak saja sulit secara teknis, tapi juga sulit secara peraturan dan perundang-undangan. Ya, sehingga respon ini ya, biaya yang tinggi, ya, kemudian sudah biaya tinggi, adanya campur tangan politik di dalam sistem layanan ini membuat kita tidak akan pernah maju dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antar lembaga karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program dan kegiatannya sendiri. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau kita sendiri-sendiri mungkin kemampuannya bukannya tidak mampu, tapi kemampuannya sangat sedikit. Sedangkan tuntutan yang di masyarakat terus berlomba, bertambah, meningkat dan sebagainya. Sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintah, terutama dengan munculnya konsep governance yang menekankan pada keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi keterlibatan banyak orang itu memungkinkan untuk menyediakan berbagai jenis layanan terhadap masyarakat. Banyak orang yang memikirkan, ya, tidak saja swasta, tidak saja antar pemerintah, tapi masyarakat juga ikut berpikir, memberikan masukan dan mengisi aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh pemerintah tentang kebutuhan yang mereka inginkan layani. Sebagai aspek perkembangan selanjutnya, sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Jadi mereka saling menutupi kekurangan-kekurangannya, ya, sehingga semakin hari semakin terupgrade. Ya, yang lemah semakin terupgrade, mereka mengikuti yang kualitasnya bagus, ya, mereka juga akan bersaing untuk menampilkan layanan-layanan yang baik. Kita semakin hari, salah satu contohnya misalnya kalau kita melihat ya, layanan antar jemput, ya, kemudian ada bayar di tempat, ya, kemudian setelah kemasannya sangat bagus, ya, kemudian gambar-gambar yang ditampilkan sangat bagus, ya, kemudian variasi layanan semakin banyak. Itulah persaingan-persaingan yang muncul secara digital karena
orang-orang yang tidak mampu menerjemahkan sistem layanan dalam digital itu, maka mereka akan mati ke depan, tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tidak terlihat organisasi kita ada atau mati. Jadi perguruan tinggi misalnya, fakultas-fakultas yang tidak mampu menerjemahkan sistem layanannya dalam sistem digital, maka mereka akan kalah bersaing dan tidak mendapatkan simpati dari masyarakat, karena sistem yang kita buat secara online sangat semi dan terbatas anggaran dan komitmennya tidak tinggi, sehingga setelah masuk dalam dunia digital kita selalu gagal. Sistem menyatakan error terus, membuat orang bosan untuk melihat sistem layanan kita. Ya, kemudian berikutnya, kompleksitas yang muncul pada perkembangan berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi. Jadi kepentingan kita yang saling mementingkan atau saling tergantung memaksa kita harus melakukan kolaborasi. Begitu banyak aspek kehidupan masyarakat yang belum tersentuh. Begitu banyak potensi alam yang kita miliki yang belum tergali. Begitu juga banyaknya intelektualitas masyarakat kita yang belum terinput dalam sistem, yang belum tercatat dalam sistem. Sehingga kita selalu mengatakan masyarakat kita ini dari sisi pendidikan sangat rendah. Tetapi mereka lupa bahwa dari sekian orang itu banyak kualitas yang tidak bisa digunakan atau tidak dimanfaatkan oleh sistem yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi marilah kita sekarang komitmen besar untuk mengangkat atau merekrut orang-orang yang berkualitas, memiliki komitmen dan melek terhadap teknologi. Tidak ada pilihan lain kalau kita memiliki keterbatasan sumber daya maupun anggaran. Kita lanjutkan. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi. Sudah, ini menurut Junaidi ya. Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam. Kenapa tidak habis-habis? Kenapa konflik tidak pernah selesai-selesai? Kenapa faktor orang miskin tidak pernah selesai-selesai persoalannya? Karena ada sesuatu yang tidak pernah tergali melalui sistem manual. Ya, banyak hal yang tidak bisa tercerna. Jadi keduluan masyarakat yang mengeksplorasi tidak tersaring yang membuat semakin parah konflik kita. Mestinya pemerintah lebih dulu mempromosikan atau mensosialisasi edukasi terhadap masyarakat bahwa kita adalah memerlukan kolaborasi ini, memerlukan persatuan dan kesatuan, bla 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 dan sebagainya. Sehingga ketika konflik baru kita menghimbau untuk kita bersatu. Tapi sistem yang dibangun oleh pemerintah lebih dulu, ya, yang muncul dalam sistem layanan pemerintah itu Pancasila yang paling muncul pertama dalam sistem digital kita. Ya, dengan bahasa yang bagus, dengan aransemen yang bagus, mungkin juga bendera, mungkin juga lagu kebangsaan. Setiap membuka sistem kita supaya kita dengar, ya, itu bisa diatur sedemikian rupa. Nah, sehingga tidak kalah promosi persatuan dan kesatuan dibandingkan dengan anasir-anasir yang membuat perpecahan yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Ya, karena ini kolaborasi ini yang kurang bisa dilakukan oleh sistem yang dibangun oleh swasta maupun pemerintah. Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik. Ya. Jadi ketika kita lebih gencar
sisi positif dari pemerintah itu masuk ke dalam ranah pemikiran atau sistem edukasi melalui digital ini lebih gencar, lebih sering dibandingkan dengan hal-hal yang mengembangkan perpecahan yang muncul dari kelompok-kelompok masyarakat itu, maka pemerintah itu akan menjadi kuat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan, ketidakmampuan kelompok-kelompok terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan. Tidak ada lagi toleransi atau waktunya sekarang untuk berpecah berdasarkan politik, berdasarkan akses ekonomi, berdasarkan sara dan sebagainya. Tetapi digital ini dibangun untuk berkolaborasi. Sehingga kita semakin kuat di bidang ekonomi, semakin kuat di bidang politik, semakin kuat di bidang spiritual, semakin kuat di bidang pertahanan dan keamanan. Ya. Jadi karena celakanya ketika digital ini tidak terkonsentrasi, tidak terkolaborasi, mereka melakukan sendiri-sendiri kegiatannya, sehingga mana yang boleh dan tidak boleh ini tidak bisa diatur. Terjadilah hal-hal yang negatif ini yang banyak beredar di masyarakat yang diproduksi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Sehingga proses edukasi ke arah positif lebih lambat dibandingkan edukasi yang berkaitan dengan dampak-dampak negatif. Mobilisasi kelompok kepentingan, tingginya biaya dan politik regulasi akibat manual system. Nah ini hal-hal yang perlu saya sampaikan, barangkali juga didengar oleh para pemegang kekuasaan atau yang berkepentingan baik swasta maupun pemerintah, sehingga pilihan kita tidak lain adalah digital kolaborasi baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ini sangat penting. Nah, kemudian kita lanjutkan pada proses kolaborasi, ya. Apa sih yang harus dilakukan ketika ingin berkolaborasi, baik secara manual maupun digital? Yang pertama, face to face, dialog. Jadi kolaboratif governance dibangun dengan dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Kalau manual kita bisa secara langsung, kalau digital kita bisa melalui digital, telekonferensi. Ya. Bisa juga kita membagi data dan informasi yang kita butuhkan, yang kita miliki. Trust building, membangun rasa kepercayaan di antara orang-orang yang berkolaborasi. Memberikan edukasi pada masyarakat untuk mendukung kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Memberikan beberapa informasi yang penting sehingga swasta bisa mendukung pemerintah. Komitmen to proses. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah risiko dari proses kolaborasi. Jadi sekali lagi, berapapun biaya yang kita gunakan dengan infrastruktur, tapi komitmen tidak ada, maka kita tidak akan terjadi apa yang kita inginkan. Share understanding. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Apapun latar belakang yang ingin Anda pakai, silakan. Yang penting kita akan berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Contoh, kalau kita UMKM, akan lebih cepat kita berkolaborasi dengan antar UMKM. Kalau pemerintah dengan pemerintah akan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah dengan swasta. Tetapi yang dalam kolaborasi sistem layanan publik, maka pemerintah, swasta, dan masyarakat ini akan terikat dalam jaringan governance digital. Ya, karena lebih banyak orang berkolaborasi, maka kita akan lebih kuat. Kemudian intermediate outcome, proses yang kritis dan esensial dapat mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Jadi dalam proses perjalanan kolaborasi tentu kita akan menemukan momen-momen yang kritis
maupun momen-momen yang membahagiakan. Ya. Sistem ini akan melacak terus, kita juga akan mempelajari dari SDM ini akan mempelajari mana yang perlu diperkuat, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu diperbaiki. Ya. Sehingga dampak yang ditimbulkan itu semakin hari semakin berkualitas dan semakin baik. Kita lanjutkan dengan hubungan digital collaborative governance. Teknologi digital juga dapat diakses, mampu meningkatkan komunikasi dengan mengatasi jarak dalam waktu dan ruang, mendorong birokrat untuk bekerja secara kolaboratif dengan warganya. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Jadi kita tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Teknologi digital dapat mempromosikan demokrasi partisipasi untuk jumlah warga yang lebih besar. E-demokrasi juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan strategi oleh aktor demokrasi, pemerintah, pejabat terpilih, media, organisasi politik, warga negara, pemilih dalam proses tata kelola masyarakat lokal, negara, dan panggung internasional. Jadi secara politik melalui digital juga sangat mudah dilakukan. Pemilihan melalui sistem digital, mengirim laporan hasil pemilu dengan digital. Kenapa harus susah-susah? Kenapa susah kemarin dilakukan? Karena komitmen kita untuk menggunakan digital itu belum sepenuhnya. Masyarakat pengguna belum penuh mengerti. Sarana prasarana atau infrastruktur yang disediakan tidak memadai. Sehingga terjadi error, muter-muter, dan sebagainya. Daya jangkau terhadap masyarakat itu dari pelosok-pelosok belum sama. Jadi kapan kita bisa melek digital seluruhnya? Ketika infrastruktur yang kita miliki sudah memadai sampai ke pelosok-pelosok daerah. Nah, ini adalah komitmen yang dibutuhkan oleh pemerintah. Internet memfasilitasi aplikasi kolaborasi dengan secara simultan bertindak sebagai jaringan penyiaran di seluruh dunia yang murah. Sebuah platform untuk penyebaran dan propaganda informasi dan media untuk interaksi antar individu, kelompok melalui komputer, laptop, ponsel tanpa mengindahkan batas geografis dan zona waktu. Jadi ini sudah menjadi jaringan yang simultan yang setiap hari Anda pegang. Sekarang bagaimana supaya diatur oleh pemerintah supaya setiap yang Anda lakukan itu bermanfaat. Ya. Setiap Anda memetikkan jari Anda ke dalam sistem digital memperoleh manfaat. Sebagai mahasiswa mudah memperoleh buku. Sebagai dosen mudah memperoleh literatur. Ya, mudah memperoleh informasi ketika kita meneliti. Jangan lagi manual. Ya. Jadi sudah bisa di-share melalui kuesioner melalui digital. Di sisi lain masyarakat yang mendapatkan kuesioner dengan sukarela juga menjawab kuesioner tersebut sehingga tidak mubazir. Penelitian berhasil, hasilnya nanti juga Anda akan menikmati sebagai masyarakat. Jadi setiap kita menemukan kuesioner yang harus diisi melalui situs-situs resmi pemerintah, maka masyarakat wajib hukumnya untuk menjawab agar digital governance ini berjalan dengan baik. Ya. Sebaliknya ketika masyarakat melakukan keluhan melalui sistem digital, wajib pemerintah memiliki respon melalui admin tertentu untuk menjawab setiap pertanyaan masyarakat. Ya. Sebagai langkah edukasi juga terhadap kepentingan masyarakat supaya mendukung kepentingan pemerintah maupun swasta. Partisipasi elektronik memungkinkan suara warga didengar lebih jelas dan sering, yang mendorong kesediaan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kepastian yang lebih besar tentang kemanjuran politik individu. Jadi jangan mengira bahwa masyarakat terpencil itu tidak memiliki orientasi politik yang baik. Justru energi-energi yang baik muncul dari orang-orang awam yang belum terkontaminasi oleh politik tertentu.
mereka masih menjawab dengan polos apa kepentingannya, sehingga bisa dijadikan rekomendasi bagi para politikus atau politisi untuk menjaring informasi dari orang-orang yang awam politik, karena mereka menyampaikan hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan di dalam masyarakat itu. Berbeda orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan tujuan politik, maka apa yang disampaikan itu bersayap dan memiliki kepentingan yang berbeda dengan yang disampaikan atau prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi mereka sudah menyuarakan kepentingannya sendiri, bukan masalah prioritas pembangunan di daerah atau di desanya. Kemudian kita lanjutkan, apa sih yang menjadi hambatan-hambatan kolaborasi? Hambatan untuk memperluas penggunaan kolaborasi, pengiriman dan pendekatan proaktif diantaranya ketidakpercayaan administrasi publik terhadap warga non-profesional. Jadi pemikiran-pemikiran yang melampaui hasil. Jadi para eksekutif, para legislatif masih banyak mensepelekan pihak swasta, masyarakat awam yang selalu kita mengatakan dia belum mampu menggunakan digital. Kenapa mereka belum mampu? Biayanya mahal. Ya. Edukasi ini sangat penting. Sudahkah pemerintah menyediakan fitur-fitur untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk melek digital? Apakah berjenjang? Dari kabupaten, staf pegawainya dulu semua mengenal digital, memasukkan dan sebagainya. Lalu ke kecamatan, ya, juga diberikan peralatan yang bisa link dengan pemerintah pusat atau swasta. Kemudian sampai ke tingkat desa, aplikasinya sudah digunakan apa tidak, ya. Lalu di tingkat desa, supaya masyarakat bisa mencerna semuanya, bentuk relawan-relawan yang memiliki komputer diajarkan di situ untuk membantu rekan saudaranya, misalnya dalam sensus penduduk, misalnya dalam pendaftaran tanah, misalnya dalam pendaftaran hasil produksi pertanian. Ya, di sini tugas pendamping desa, sarjana pendamping desa untuk memberikan kecerdasan. Ini loh ada aplikasinya, Bapak punya produk hasil pertanian, masukkan ke sini. Berapa ton setiap tahun Bapak menghasilkan, bulan-bulan apa Bapak menghasilkan, sehingga nanti datanya akan tercukupi. Tidak perlu lagi statistik punya program tersendiri untuk mendata hasil pertanian yang memakai survei, tapi sudah langsung petani itu sendiri mendaftarkan hasil kebunnya, jumlah ternaknya, berapa jumlah tanggungan keluarganya, dibantu oleh relawan-relawan. Sudah kemudian cerdas mereka sudah punya perangkat sendiri, ya. Jadi smartphone mereka sudah punya masing-masing di setiap keluarga. Jadi relawan itu hanya dibutuhkan beberapa kali saja untuk mengajarkan mereka untuk mencatatkan semua hasil produksinya, mencatatkan semua kebutuhan yang perlu dilayani dan sebagainya. Mendaftar ke rumah sakit, mendaftar ke pendidikan, mendaftar ke UMKM dan sebagainya, permodalan ke perbankan dan sebagainya. Ya. Nah, ini harus dilakukan terus-menerus sehingga betul-betul masyarakat memahami dan digital ini sangat murah. Ya. Jadi tidak ada lagi tengkulak keliling untuk membeli padi kita. Tapi kita sudah dilinkkan dengan jejaring yang disiapkan oleh pemerintah sehingga apapun yang kita miliki mudah dijual. Apapun yang kita ingin dilayani mudah diterima. Rasa takut pejabat pemerintah akan kehilangan kendali. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Jadi begitu mobilitas data dan informasi mengalir sedemikian rupa, sulit dikontrol. Rasa ketakutan ini akan membuat kita ragu-ragu di dalam sistem digital. Kurangnya pendanaan awal, jelas. Infrastruktur itu memerlukan biaya yang cukup besar. Tapi apa boleh buat supaya kita menghasilkan sistem layanan yang murah, terjangkau, trust di masyarakat untuk
kepada pemerintah yang nanti berdampak balik terhadap kontribusi masyarakat pada pemerintah. Mau tidak mau infrastruktur digital ini harus dibuat kuat dan berkolaborasi. Kalau tidak mampu sendiri, wajib berkolaborasi dengan pihak swasta maupun komponen-komponen yang ada di masyarakat sehingga menjadi layanan kita menjadi lebih murah biayanya. Tantangan kolaborasi ke depan. Brett Skinner menyampaikan bahwa sebagian menjelaskan mengapa memelihara kemitraan kolaborasi yang asli adalah sebuah tantangan bagi pemerintah. Otoritas organisasi publik sebagian berasal dari pengaturan hukum dan konstitusional yang tertanam dengan pemeriksaan dan keseimbangan tradisional, yang menyebabkan saling ketergantungan yang lebih besar di seluruh batas organisasi. Saling ketergantungan yang lebih besar mengarah ke tingkat pengawasan yang lebih tinggi daripada kolaborasi. Jadi dibutuhkan ketika kita berkolaborasi, tentu daya jangkau pengawasan kita lebih luas. Ya. Kalau dipikirkan secara sederhana, sepertinya kita mengeluarkan biaya lebih besar. Karena jangkauan kita akan lebih luas kita biayai. Tetapi ketika kita berpikir kolaborasi itu, setiap komponen itu menyediakan sistem layanan, minimal kita tetap mengeluarkan hal yang sama. Dari sisi biaya, dari sisi SDM. Tetapi dari sisi yang kita layani makin banyak. Karena improvisasi, daya pikir, ya, kemudian ide-ide, gagasan, ya, termasuk juga penyediaan sistem layanan dilakukan oleh orang yang berkolaborasi. Contoh misalnya, masyarakat yang sebenarnya mereka tidak kita harapkan atau tidak masuk ke dalam sistem jaringan kita, tetapi dia secara sukarela seperti tadi akan melakukan edukasi manakala dia merasakan sistem layanan kolaboratif governance pemerintah itu bermanfaat. Jadi serta-merta dia akan membagikan atau men-share melalui FB-nya, men-share melalui Instagram-nya, ya. Pelayanan rumah sakit yang bagus dia akan share, termasuk juga pelayanan rumah sakit yang tidak baik. Dia akan juga share, bagikan dan sebagainya. Sehingga model-model seperti ini akan terjadi secara serta-merta membuat kita lebih murah. Ya. Begitu ada yang menanyakan tentang layanan penyakit tertentu, ada yang menjawab di situ. Segera masyarakat mendapatkan informasi dengan mudah. Seperti tadi, ingin mendapatkan layanan pertanahan, segera dia mendapatkan link yang harus dituju dan sebagainya. Ya, sehingga masyarakat tidak perlu lagi bersusah-susah di dalam mencari informasi dan bersusah-susah di dalam menjual hasil produk dan sebagainya. Ya. Marilah pemerintah dengan para staf berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan secara cepat. Kita berpacu dengan permasalahan-permasalahan yang ada, ya, supaya bisa keluar dari sistem yang kita terus berkutat tentang keterbatasan. Marilah kita coba sarana yang sudah disediakan untuk kita lakukan dengan baik. Infrastruktur sudah semakin banyak sampai ke tingkat desa, bahkan sekarang sudah ada internet gratis, mulai sudah ditutup karena kemanfaatannya kurang bermanfaat, ya, bagi desa-desa. Ada beberapa yang sudah tidak membayar WiFi-nya dan sebagainya karena kemanfaatannya tidak dipahami. Kenapa tidak dipahami? Karena di pemerintah sendiri belum menyediakan fitur-fitur yang banyak menggunakan sistem digital. Ya, coba kalau misalnya layanan keuangan, layanan bantuan sosial kemasyarakatan melalui sistem digital ini, barangkali WiFi yang gratis itu tidak lagi mubazir. Ya. Sehingga apa sih artinya membayar WiFi 300 sampai 500 ribu, tetapi sistem layanan yang ada di dalam masyarakat itu bisa tercapai dengan maksimal. Tentu desa-desa akan membiayai setiap WiFi yang ada di banjar-banjar kita.
Ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah yang terakhir, selain itu hubungan yang lebih kooperatif antara entitas bisnis hasil dari fakta bahwa perusahaan swasta didorong oleh tujuan menyeluruh untuk memaksimalkan keuntungan. Organisasi publik tidak digerakkan oleh laba dan seringkali memiliki tujuan organisasi yang beragam, kompleks, dan terkadang bersaing dan bertentangan. Jadi penting kita berkolaborasi, ya, kita supaya dalam satu visi tujuan, bagaimana gong terakhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan masyarakat sejahtera, swasta pun mendapat keuntungan. Masyarakat makin mendukung swasta, berbelanja di situ, ya, fanatik terhadap layanan swasta tersebut, ya, masyarakat semakin mampu membayar layanan swasta betapapun mahalnya. Ya. Jangan terlalu takut kita untuk membagi kesejahteraan pada masyarakat, karena itu balikannya adalah pada sistem layanan kita. Jadi kalau ada perusahaan mengeruk keuntungannya sendiri, maka dia tidak akan bertahan lama. Ya. Kalau tidak bisa memberikan vibrasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga pemerintah. Ketika pemerintah ego sentral, pemerintah ingin mempertahankan status quo-nya, masyarakat tidak diperhatikan, atau tidak bisa mempercepat layanan untuk menjangkau kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lain yang masih banyak belum terlayani, maka pemerintah tersebut akan lambat perkembangannya, akan dikalahkan oleh orang-orang atau daerah-daerah lain yang kapasitas penduduknya terbatas, pendidikannya mungkin masih lebih rendah, tetapi dia komitmen dengan kolaborasi ini, maka dia akan cepat lebih kuat daripada kita. Meskipun kita berada dalam jangkauan sumber daya alam yang lebih baik, ya, akan dikalahkan oleh kemampuan digital kolaborasi. Yang terakhir, perbedaan yang nyata antara sektor swasta dan publik ini juga mempersulit untuk memulai, mengelola dan menerapkan proyek TIK di seluruh perusahaan. Meskipun banyak upaya untuk meningkatkan komunitas dan kolaborasi antar pemerintah di semua tingkatan, lembaga publik pada dasarnya mengandalkan sumber data tunggal yang tidak lagi memadai untuk mengatasi masalah yang semakin rumit. Jadi mengandalkan data, katakanlah sekarang tunggal itu statistik yang dibangun oleh pemerintah. Ya. Pihak swasta merasa belum memadai sehingga dia melakukan pendataan ulang kembali. Jadi setiap perusahaan melakukan pendataan secara sendiri-sendiri. Ya. Setiap kegiatan pemerintah selalu melakukan pendataan penduduk berulang-ulang. Pemilu mendata penduduk, sensus penduduk ekonomi mendata penduduk, di bidang kesehatan mendata penduduk, berapa biaya yang dihabiskan. Ya. Tidak menjadi satu kesatuan resmi yang dilakukan oleh catatan sipil, katakan begitu, sehingga kependudukannya di situ, sensus ekonominya di situ, atau dalam satu link tertentu, sensus ekonomi dikaitkan dengan jumlah penduduk, dikaitkan dengan jumlah kepemilikan mobil, pajak, kendaraan, tanah, dan sebagainya, sehingga menjadi satu jaringan yang tersendiri yang bisa diisi oleh masyarakat sendiri. Sistemlah yang akan memilah yang dibutuhkan untuk ekonomi akan tersortir ke bidang ekonomi, yang dibutuhkan ke dalam bidang kependudukan akan tersortir ke catatan sipil, yang membutuhkan di bidang aset pajak terkait motor, pertanah dan sebagainya akan tersortir ke bidang organisasi-organisasi yang membutuhkan tersebut. Ya. Sehingga ini merupakan satu kesatuan yang luar biasa yang tidak hanya dikerjakan oleh pemerintah maupun swasta, tetapi juga masyarakat sangat aktif untuk mengadakan perubahan data, menghimpun data baik kependudukan, penghasilan, ya, aset, dan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan dalam layanan publik. Baiklah, sekian, terima kasih. Jadi begitu pentingnya kolaborasi digital governance, sehingga banyak aspek kehidupan masyarakat yang belum terlayani akan bisa dilayani oleh pemerintah maupun swasta
dengan melakukan kolaborasi digital governance. Sekian, terima kasih.